Kismah ajal abdi wa ajal abdi rahmah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatil mukhriq wal fatil masabaq nasirul haqqi bil haqqi ala hadi ila syuratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdaril azim. Yang saya hormati pada Al-Ustaz Bapak Kisanda Mifisen LCMA dan kepada seluruh rekan-rekan dari ekonomi Fakultas Ekonomi Syariah yang mungkin campur dari beberapa semester. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga biqaulin alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kuliah yang mana walaupun masih dalam kondisi daring, tapi alhamdulillah masih bisa kita berkesempatan untuk menuntut ilmu. Kita lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini sebagai host yang mana nanti akan menuntun beberapa materi yang mana akan dibawakan juga oleh teman-teman kita mengenai materi al-umuru fi maqasidiha. Adapun nanti beberapa babnya mengenai pengertian, mengenai aplikasi dan yang lain-lain nanti akan dibagi. Yang pertama mengenai pengertian al-umuru fi maqasidiha yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pengertian yang pertama itu niat, karena al-umuru bi maqasidiha yang maksud di situ ada kata-kata bi maqasidiha. Yang namanya maksud itu bisa niat merupakan penting dalam kajian Islam. Jadi tidak hanya diimplementasikan pada ibadah wajib maupun sunnah. Niat juga diimplementasikan dalam kegiatan muamalah. Karena niat seseorang bisa dinilai mengerjakan kebajikan atau kejahatan. Jadi dalam kegiatan kita dalam sehari-hari, dalam ibadah kita maupun muamalah kita, niat itu seperti halnya roksul amal, pokoknya amal. Bagaimana amal kita, baik atau buruknya amal kita, itu tergantung dengan niat. Seperti halnya hadis Nabi SAW di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor pertama, yaitu yang berbunyi innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi faman kana hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari Muslim. Jadi memang innamal a'malu binniyat yang mungkin kalau secara kajian kitab yang lebih dalam ada salah kata, yaitu semua amal tergantung dengan niat ya. Sebenarnya yang lebih benar itu sahnya amal itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka barang siapa berbuat sesuatu tuh likum ri'in ma nawa, tergantung pada niat. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka dia akan hijrah ke Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya, maka barang siapa yang berhijrah karena dunia, awim ro'ati yang atau karena perempuan yang dinikahinya. Ini mungkin asbabun nuzul, asal buruknya di zaman dulu mungkin ada kaitannya dengan seseorang yang
akan dinikahi dan niatnya itu dalam ibadah jadi rusak. Fahijratu ila ma hajara ilaih. Jadi niatnya pun mengarah kepada yang hijrahnya. Itu berpengaruh. Nah, itu salah satu. Terus kaidah al-umuru bimaqasidiha adalah menegaskan bahwa setiap amal perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia, landasan dari kaidah fikih ini adalah al-umuru, ini dari Al-Quran dan sejumlah hadis. Salah satunya tadi kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, menegaskan bahwa semua urusan sesuai dengan maksud pelaku kaidah. Dan apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah, dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya, atau dia tidak niat karena Allah, tetapi agar disanjung orang lain. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap sesuatu perkara yang terlibat dari perbuatan atau perkataan subjek hukum mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan perkara. Jadi salah satunya niat itu juga bisa diimplementasikan pada perbuatan kita sehari-hari, yang mana sesuatu yang hukumnya mubah bisa jadi akan menjadi sunnah, bisa jadi akan menjadi wajib. Contohnya makan, tidur, nah itu kan sesuatu yang mubah. Itu nanti ada juga sebenarnya bab yang akan diterangkan oleh Mas Al-Farabi. Tapi ini mungkin beda contoh. Makan, tidur itu sesuatu hal yang mubah. Tapi ketika kita niatkan makan kita agar kita itu kuat dan beribadah kepada Allah dan untuk bekerja yang mana hasil nafkah tersebut berikan kepada keluarga, maka makanan itu akan bernilai sebagai nilai ibadah, akan menjadikan sunnah. Ataupun tidur sama halnya seperti itu. Kalau kita diniatkan tidur untuk agar besok bangun tidur itu kita kuat beribadah dan kegiatan-kegiatan yang positif, bekerja dan menuntut ilmu, maka tidur itu nilai selanjutnya suaranya hilang ini. Halo Kang Ferry. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ferry. Ya, siap. Untuk selanjutnya. Dengar nggak Pak? Masih. Sudah, ya. Untuk selanjutnya mengenai materi penerapan dalam ibadah akan diterangkan oleh saya sendiri. Yang pertama penerapan kaidah pertama. Yang pertama ada duduk di masjid bisa jadi sekadar untuk beristirahat atau dengan tujuan untuk i'tikaf. Tergantung niatnya. Yang kedua, memberi harta kepada orang lain bisa jadi untuk zakat atau kafaroh atau sekadar sedekah biasa. Tergantung niatnya. Penerapan yang ketiga, menyembelih binatang bisa jadi untuk ibadah, kurban atau akikoh, atau sekedar untuk makan-makan biasa. Tergantung pada niatnya. Contoh penerapan kaidah ini untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. 1. Sholat 4 rakaat
bisa jadi sholat duhur atau sholat asar, tergantung niatnya. Yang kedua, sholat 2 rakaat di waktu subuh bisa jadi sholat subuh atau sholat sunnah sebelum subuh, tergantung niatnya. Yang ketiga, puasa bisa jadi puasa qadha atau puasa sunnah, tergantung juga niatnya. Sekian mengenai penerapan kaidah al-umuru bimaqasidah dalam ibadah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Kak Ibnu untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Ferry. Melanjutkan yang tadi ya, untuk ruang lingkup kelompat tadi ya, mohon maaf. Ruang lingkup sendiri akan digunakan oleh saya sendiri. Masalah fikih yang ada di bawah pembahasan kaidah al-umur bimaqasidihah itu sangat beragam sekali, sehingga menyebabkan perselisihan di kalangan ulama dalam membatasi kuantitas ruang lingkupnya. Bahkan Ibnu Ubaidah pernah mengatakan bahwa tidak ada dari sekian banyak hadis Nabi yang lebih luas cangkupannya dan lebih baiknya daripada hadis yang menjelaskan tentang dari menurut Imam Syafi'i, Imam bin Ahmad, Imam bin Hambal, Abu Daud Ad-Darqutni bahwa hadis tersebut mencangkup terhadap sepertiga dari permasalahan fikih. Jadi dari permasalahan fikih itu banyak sekali yang memang bab-bab yang menunjukkan. Yang pertama itu salah satunya itu tentang niat. Dan pendapat ini diperjelas oleh Imam Baihaqi bahwa segala perbuatan manusia tidak pernah terlepas dari salah satu dari 3 unsur, diantaranya yaitu hati, lidah, dan anggota badan. Sehingga beliau sangat antusias ketika hadis tersebut dikatakan mencangkup terhadap sepertiga dari permasalahan fikih, karena memang niat dan hati termasuk salah satu dari ketiga unsur instrumen manusia dalam menjalani kehidupannya. Sebenarnya yang pertama itu ya berkaitan dengan fikih, juga niat juga berkaitan dengan tasawuf, salah satunya. Di pembahasannya ruang lingkupnya salah satunya ibadah, yaitu dalam lingkup fikih. Kalau dalam lingkup hati masuknya ke ranah tasawuf. Ibnu Muti hadis tersebut meliputi 30 bab, akan tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut meliputi 70 bab dari permasalahan ilmu fikih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Fatmawati dalam mengenai pengecualian. Kepada Fatmawati, silakan. Pengecualian akan disampaikan oleh saya sendiri. Sa'i Muhammad Al-Zarqa menerapkan bahwa mengenai al-qadi'ah al-umuru bimaqasidihah terdapat beberapa pengecualian dalam beberapa kasus yang hal demikian ditentukan dengan sebuah ketentuan sebagai berikut. Sesungguhnya kaidah ini tidak berlaku antara 2 perkara yang mubah yang tidak dapat dibedakan sifatnya dengan qasad. Sebagaimana jika terjadi perselisihan pada keadaan akad jual beli yang terjadi antara bercanda atau cuman meletak-letakkan barang saja. Karena perbedaan qasad antara bercanda dan menaruh barang saja tidak membuahkan hasil. Karena tiap-tiap tidak berfaedah untuk memiliki barang untuk orang lain atau memiliki untuk diri sendiri. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kaidah al-umuru bimaqasidihah tidak lagi berlaku pada kasus antara 2 perkara mubah yang tidak dapat dibedakan dengan niat. Maksudnya ketentuan hukum dari kedua perkara tersebut tidak dipengaruhi dengan niat. Kak. Oh iya, terima kasih kepada Pak Fatmawati. Selanjutnya yaitu
mengenai turunan kaidah yang akan disampaikan oleh Mas Al-Farabi. Padanya dipersilakan. Wah, senior ini senior. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana min tabi'al huda wa ma kunna Robi, suaranya kurang jelas. asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram Al-Ustadz Sanda yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan atau cabang dari kaidah fikih yang berbunyi al-umur. Di antaranya ada 5 cabang dari kaidah ini. Yang pertama yang berbunyi la thawaba illa binniyah. Yang kedua ma yushtaratu fi ta'yin fal khata'u fihi mumkin. Yang ketiga ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan da'ain wa akhta'a dharra. Yang keempat ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza 'ainahu wa akhta lam yadhurra. Dan yang terakhir maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Yang pertama, la thawaba illa binniyah. Setelah kita amati dari yang banyak permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia, maka muncullah dari satu kaidah yang tadinya satu bid'ah, maka oleh para fuqaha dikembalikan. Datanglah 5 turunan dari 5 kaidah. Yang pertama, la thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini menegaskan pada kita untuk memberikan ada amal perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan ada yang tidak. Menurut pendapat An-Nawawi, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan hanya dengan niat. Namun di sisi lain, jika suatu adat kebiasaan dilakukan dan kemudian diniatkan tuntunan Allah dan Rasulnya, diniatkan dengan niatan ibadah dalam hati, maka adat kebiasaan yang dilakukan itu berubah menjadi ibadah yang berpahala. Jadi pada dasarnya memang al-umuru bimaqasidiha ini adalah kaidah Rasul Mal, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh saudara, bahwasanya ini adalah Rasul Mal, yaitu pucuknya, kepalanya, atasnya atau sentralnya. Setiap perbuatan yang kita lakukan atau innamal a'malu binniyat diniati dasar oleh niat kita dalam hati. Perbuatan baik, kita mau sholat misalkan, lagi silaturahmi ke rumah mertua gitu ya. Niat kita mau sholat. Kita mau sholat, tapi niat dalam hati kita, wah ini saya mau sholat nih, saya mau pamer ke mertua saya, calon mertua saya biar saya dilihat bagus gitu. Nah, dari niat salah itu, perbuatan yang baik itu, yang tadinya mau sholat karena niatnya tidak baik, ria, pamer, maka sia-sialah sholatnya atau tidak berpahala. Seperti itu. Lalu yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u bilun. Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat atau ta'yin, maka kesalahan
pernyataan dapat batalkan perbuatan tersebut. Kaidah di atas menegaskan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam pernyataan niat akan menjadi tidak sah suatu amal perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap perbuatan itu dituntut atau disyariatkan disertai dengan niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, apabila seorang mengerjakan sholat zuhur, namun niat yang diucapkan itu sholat asar, salah niat, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena niat merupakan bagian dari rukun sholat. Rukun sholat kalau satunya tidak sah, ya udah sholatnya juga tidak sah. Itu. Contoh yang lainnya yakni ketika akan melaksanakan sholat zuhur dengan menyatakan niat jumlah rakaatnya, gitu kan? Misalkan pada niatnya kita salah, sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, kita niat melafalkannya itu 5 rakaat, gitu kan? Yakni demikian mengakibatkan sholatnya tidak sah. Niat sholat wajib diucapkan, namun menyatakan jumlah rakaat sholat merupakan adalah salah. Lalu yang ketiga, ma yashtaratu ta'arudu lahu dan wala yashtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ainahu wa akhta'a darra. Perbuatan disyaratkannya ta'arud niat secara global dan disyaratkan ta'yin niat secara rinci. Bila ta'yin atau niatnya salah, maka berbahaya. Contohnya, seseorang akan menunaikan zakat fitrah. Dalam zakat fitrah itu yang sudah kita ketahui niatnya, yaitu gimana niat zakat fitrah, Ustaz? Nawaitu an ukhrija zakatal fitr. Zakatal fitri billah gitu ya. Ya, itu. Nah, di situ kan tidak disebutkan yang namanya nama ya. Namanya misalkan saya mau niat zakat untuk bulan gitu kan. Tetapi tatkala pelaksanaannya itu diberikan untuk orang lain gitu, bukan untuk nama yang ada di niat gitu. Jadi berbahaya kalau seperti itu. Makanya dalam syarat ini tidak diperinci, tidak boleh tidak secara terperinci bahwasanya kita berzakat niatnya harus menyebutkan nama orangnya, orang yang mau kita zakati itu. Itu berbahaya kalau seperti itu. Lalu yang keempat ya Pak, benar ya Pak? Ma la yushtaratu darra ma la yushtaratu tadarru lahu jumlatan wala tafsilan idza ainahu wa akhta'a lam yudarru. Perbuatan yang secara keseluruhan mampu secara terperinci tidak disyaratkan mengemukakan niat bila dinyatakan dan ternyata keliru tidak berbahaya. Contohnya, apabila terjadi transaksi jual beli tanpa adanya sihot atau ucapan secara urf kebiasaan, apabila telah terjadi kesepakatan jual beli di antara keduanya, di antara penjual dan pembeli, lalu menyerahkan uangnya dan penjual telah menyerahkan barangnya, maka yang demikian ini dinyatakan bahwa jual beli tersebut adalah sah. Contohnya kayak di supermarket ya, misalkan kalau sekarang nih online ya, sekarang kan zamannya online, udah ada yang toko-toko online kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, lalu kayak misalkan kita COD gitu kan, kita kan kadang sudah di situ sudah kesepakatan harga. Tatkala kita bertemu dengan orangnya secara langsung, maka langsung hanya tinggal menyerahkan uang sama barangnya. Lalu yang terakhir, maqasidul lafzi alaniyatil lafz. Maksud perkataan dari seseorang itu. Kenapa?
Iya, lanjut. Maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Maksud dari perkataan seseorang itu tergantung dari orang yang mengatakan. Maksudnya dari kaidah ini adalah bahwa setiap perkataan adalah misalkan seseorang ketika memberikan uang kepada orang lain dengan mengatakan bahwa uang ini adalah sedekah, sunnah gitu kan. Ini kan sunnah gitu sedekah. Namun sebenarnya dari dalam hatinya dia berniat mengeluarkan itu sebagai kewajiban berzakat, maka yang demikian dihukumi bahwa orang tersebut telah mengeluarkan zakat. Terus contoh yang lain, misalkan ada orang yang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah gitu ya. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya gitu. Makanya maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud perkataan itu ya tergantung adalah dari si orang yang berbicara, bukan orang yang mendengar gitu. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Syukron Mas Muhammad Al-Farofi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kita, kelompok 1 Qawaidul Fiqhiyah. Untuk selanjutnya, apakah akan dilaksanakan sesi tanya jawab atau akan diberikan tambahan dulu pada Pak Ustadz Bisanda, Alihi Faliyatafaddal Masykur. Taib, jazakumullah khairan katsira kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi tentang al-umuru bimaqasidiha. Saya ingin sedikit mengkoreksi terkait dengan turunan kaidah. Ya mungkin ini hanya sebatas kesalahan dalam penulisan. Untuk yang turunan kaidah yang nomor 2, yaitu fihi mubtil itu pakai to ya, bukan pakai ta. Ya. Ma yustaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Itu pakai ta ya, bukan pakai to, bukan pakai ta ya. Iya, Pak. Atola ya, Pak. Iya, lalu kemudian makna doro atau lam yadur dalam turunan kaidah yang ketiga dan keempat, yaitu lebih tepatnya bukan diartikan berbahaya tapi merusak ya. Ya, jadi perbuatan yang disyariatkan ta'arud niat menyatakan niat secara global dan tidak disyaratkan ta'yin, menentukan niat secara rinci. Bila ta'yin niatnya salah, maka bukan yang tepatnya bukan berbahaya tapi merusak amalan itu. Sehingga amalan itu dihukumi menjadi tidak sah ya. Jadi makna doro ataupun lam yadur itu artinya adalah merusak dan tidak merusak. Itu kemudian apalagi ya? Ya, secara global yang disampaikan tadi sudah sangat bagus terkait dengan al-umuru bimaqasidiha. Sekarang silakan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan diskusi ataupun sesi tanya jawab. Silakan. Ayo teman-teman yang lain, silakan. Ayo mana ini yang lain? Bertanya.
Halo, halo. Yang lain, apakah dapat memahami apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 atau belum? Ayo, silakan dijawab. Paham atau belum? Belum, Pak. Nah, oke. Belum, Pak. Belum paham. Belum pahamnya di mana? Halo. Ya, Pak. Belum pahamnya di mana? Ayo, Di turunan silakan. kaidah, Pak. Kalau Hah? saya di turunan kaidahnya gitu, Pak. Ini Turunan kan kaidahnya. Apa yang di mana? Di semuanya, turunan kaidah semuanya. iya, Pak, semuanya aja, Pak. Oke. Baik. Yang pertama, la thawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Oleh karena itu, dalam setiap ibadah itu harus ada niatnya. Ya, harus ada niatnya. Makanya dalam sebuah hadis ada niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan ataupun amalnya yang tidak dilandasi dengan niat. Jadi ketika seorang mukmin ini melaksanakan amal perbuatan, jika tidak dilandasi dengan niat, misalkan sholat nih, ya sholat, dia cuma sekedar melaksanakan aja, tapi tidak ada niat untuk melaksanakan sholat itu lillahi ta'ala, untuk melaksanakan sholat sebagai kewajibannya. Dia cuma ngikut aja tuh. Iya, dia tahu, dia ngeliat orang nih, yang namanya sholat itu ngangkat tangan, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk, dan seterusnya sampai salam. Dia cuma sekedar melakukan gerakan itu. Tapi dia tidak meniatkan sholat itu lillahi ta'ala, tidak meniatkan sholat itu sebagai pengguguran kewajibannya kepada Allah. Maka sholatnya itu menjadi sia-sia. Itu ya masih lebih baik dengan orang yang hanya sebatas niat untuk melaksanakan ibadah walaupun belum tersampaikan. Kita niat bangun malam mau sholat tahajud. Dari sebelum tidur kita sudah berazam, kita sudah berniat. Ntar saya mau bangun, ntar saya mau tahajud. Kita pasang alarm segala macam. Nah itu niat kita itu udah dihitung tuh. Ya, niat kita sudah dihitung, dicatat sebagai amal ibadah. Itu lebih baik ketimbang melakukan amal ibadah tapi tidak ada niatnya. Itu yang pertama ya, bisa dipahami? Insya Allah, bisa, Pak. Oke, makanya innamal a'malu binniyat. Ya, sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Dia akan diberikan pahala atau diterima ibadahnya tergantung daripada niatnya. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ibnu terkait dengan hijrahnya, ya, dengan hijrah asbabul wurud daripada hadis innamal a'malu binniyat. Kan ada orang yang hijrah itu yang niatnya karena taat kepada Allah dan Rasulnya, makanya dia ikut hijrah. Tapi juga ada yang hijrah itu karena apa? Karena dunia, atau juga karena misalkan nih ada cewek ya yang kemudian ikut hijrah, makanya kemudian dia saya hijrah juga. Nah, karena pengen dapat cewek itu. Ya, makanya dalam redaksinya waman kanat hijratuhu lidunya awi maraatin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Gitu. Jadi kalau dia niat hijrahnya karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahinya, ya maka dia nggak akan mendapat pahala dari Allah. Mungkin dunia dia dapat, mungkin wanita yang diincar untuk dinikahinya dia dapat, tetapi pahalanya dia nggak dapat. Nah ini mana daripada la sawaba illa bin niat. Tidak ada pahala kecuali dengan adanya niat. Gitu. Makanya setiap ibadah kita harus ada niatnya.
Yang utama adalah niat di dalam hati. Adapun lafaz itu hanya sebatas menguatkan apa yang ada dalam hati kita. Yang kedua, ma yustaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat, maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut. Contoh, sholat zuhur, ya. Lalu kemudian sholat zuhur itu 4 rakaat, ya. Nah di situ kan nanti apa yang yang diniatkan. Kalau ulama kan menyatakan maka masing-masing jumlah rakaat dalam sholat itu kan berbeda-beda. Zuhur 4, asar 4, maghrib segala macam. Dan kemudian ketika kita meniatkan, ya kan mestinya yang jumlah itu kan nggak disebutkan tuh mestinya. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Jumlah rakaat 4 rakaat itu kan mestinya nggak disebutkan. Cukup kita mengatakan saya niat sholat zuhur karena apa? Karena Allah, itu sudah cukup. Ya, kita mengatakan saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Maka jumlah rakaat itu tidak disyaratkan untuk disebutkan. Ya. Dan kalau kemudian kita tentukan di dalam niat kita, misalnya dalam hati kita nih, kita niatkan saya niat sholat zuhur 3 rakaat. Nah itu dapat membatalkan sholat zuhur kita. Makanya kalau yang tidak disyaratkan untuk diniatkan, nggak usah diniatkan. Karena kalau misalkan nanti ternyata kita niatkan dan salah, nah ini akan membatalkan. Sholat zuhur, 4 sholat zuhur itu niat yang harus diniatkan. Zuhur itu harus diniatkan. Jadi saya niat sholat zuhur. Nah zuhurnya itu harus diniatkan. Ya. Tetapi jumlah rokaat 4 rokaat itu nggak perlu diniatkan, nggak perlu disebutkan dalam niat kita. Dan kalau ternyata kemudian kita niatkan di dalam sholat kita dan ternyata salah, maka nanti akan merusak sholat. Saya niat sholat zuhur 3 rokaat. Nah itu niat dalam hati kita. Maka kita nggak sah sholatnya. Karena seharusnya sholat zuhur itu 4 rokaat. Paham sampai di sini? Bapak, jadi kalau misalnya sholat zuhur, niat saya sholat zuhur 4 rakaat itu seharusnya nggak kayak gitu ya Pak ya? Gini, bukan seharusnya nggak kayak begitu. Dengan kita hanya mengatakan saya niat sholat zuhur karena Allah, itu sudah sah niat kita. Oh iya. Tanpa harus menyebutkan 4 rakaat. 4 rakaat itu hanya untuk memantapkan saja, ya. Kita menyebutkan 4 rakaat itu hanya untuk memantapkan. Dan kalau ternyata kita salah dalam memantapkan niat itu, dengan kita menyebut 3 rakaat, maka nanti sholat zuhur kita menjadi tidak sah. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa Pak. Ya. Jadi sebenarnya cukup dengan kita saya niat sholat zuhur saja itu sudah sah. Sholat zuhur kita, niat kita itu sudah sah. Tanpa harus menyebutkan tanpa harus menyebutkan jumlah rakaatnya. Yang ketiga, ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Perbuatan yang disyaratkan untuk menyatakan ta'arud itu artinya mengadakan niat ya secara global dan tidak disyaratkan ta'yin secara rinci, ya. Bila ta'yin, bila ta'yin secara rinci, ya,
tidak disyaratkan secara rinci, dan apabila ditentukan lalu kemudian salah, maka akan merusak. Ya. Apuan, yang tadi saya sampaikan itu untuk contoh nomor 3 ya, yang tadi masalah sholat itu, yang jumlah rakaatnya itu 4 rakaat ataupun 3 rakaatnya itu pada contoh nomor 3. Yang itu tidak disyaratkan untuk disebutkan, tetapi kalau kita sebutkan dan ternyata salah, maka itu akan merusak. Adapun contoh yang nomor 2, ya, kita sholat zuhur pada waktu zuhur, ya, tetapi kemudian niat kita asar. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Al-Farabi ya. Tadi atau sekarang nih masuk waktu asar. Kita belum sholat, sekarang masuk waktu asar. Tetapi kemudian niat kita itu maghrib. Niat hati ya, bukan lafaz, tapi niat dalam hati kita sholat maghrib atau sholat zuhur. Ya, atau sholat pokoknya selain dari sholat asar lah. Waktunya sholat asar, tetapi niat kitanya sholat yang lain. Nah itu maka akan batal. Ya. Waktunya sholat zuhur, tetapi kita niatnya asar, maka batal. Itu yang 2. Kalau yang 3 yang tadi saya sampaikan, jumlah rakaat yang tidak disyaratkan untuk disebutkan, ternyata kita sebutkan, dan ketika kita sebutkan ternyata tidak sesuai. Zuhur seharusnya 4, malah kita sebutkan 3 dalam niat kita. Nah itu maka akan merusak sholat kita. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah, Pak. Kemudian yang nomor 4. Ma la yustaratu ta'arudu lahu jumlah wala tafsil idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk menyatakan niat secara global ataupun secara terperinci, dan ketika dia menentukan niatnya itu ya wa akhta dan salah, lalu kemudian tidak merusak ya. Nah, ini terkait dengan misalkan dia ta'yinnya dengan lafaz. Ya, dia ta'yin dengan lafaz. Contohnya misalkan dia sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur. Tetapi kemudian lafaznya salah ngucap. Malah sholat asar. Ya, maka itu tidak merusak. Karena yang dianggap atau yang dijadikan hukum dalam niat tadi adalah apa yang ada dalam hati. Sementara yang di lafaz ini walaupun berbeda itu nanti tidak akan dianggap. Ya. Atau misalkan contohnya dia sholat berjamaah. Ya, kalau dalam kitab Al-Asbah wan Nazair di sana dijelaskan terkait dengan dia sholat berjamaah. Nah, kemudian itu kan tidak disyaratkan untuk menentukan di mana dia harus sholat. Apakah di masjid atau di rumah. Ya, dan itu enggak ada syarat untuk meniatkan itu. Lalu kemudian ternyata atau termasuk misalkan jamaahnya dia misalkan mau sholatnya itu bersama dengan siapa, misalkan sama Ferry. Ternyata jamaahnya bukan Ferry, maka ini tidak merusak gitu loh. Ya, karena apa? Karena hal-hal seperti itu kan tidak disyaratkan niatnya, dan kalaupun ternyata dia tentukan dan ternyata salah, maka itu tidak akan berpengaruh. Misalkan sholat berjamaah, kan misalkan sholat berjamaah itu boleh dengan siapa saja. Ya, sholat berjamaah itu boleh dengan siapa saja. Jadi imamnya boleh siapa, kemudian si makmumnya juga boleh siapa saja. Itu kan tidak ada persyaratan harus tertentu. Lalu kemudian misalkan si imamnya menentukan sholat berjamaahnya dengan Ferry.
Tapi ternyata kemudian bukan si Peri yang jadi makmumnya, malah Al-Farabi misalkan. Padahal di dalam niatnya itu sudah ditentukan. Maka itu tidak mengapa walaupun terjadi kesalahan dalam niatnya. Karena hal itu tidak merusak di dalam sholat tersebut. Ya, atau dia sholat di masjid, ya, di masjid A niatnya, lalu kemudian ternyata bukan di masjid yang ditentukan. Salah dalam niatnya itu tidak bermasalah dalam sholat kita. Karena pada dasarnya kita sholat di masjid manapun sama. Kita sholat dimanapun sama. Walaupun kemudian di dalam niat kita ada menentukan terkait dengan tempat dan lain sebagainya. Nah itu tidak jadi masalah. Bisa dipahami sampai di sini? Lalu Bisa, Pak. kemudian yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Ya, alanya nih kurang iya nih ya. Maksud dari pada lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Ya, tadi juga sudah tepat yang dicontohkan oleh Al-Farabi ketika orang bersedekah, memberikan harta sebagai sedekah kepada orang lain, tetapi kemudian dia niatnya adalah untuk membayar zakat. Maka dihukumi sebagai pembayaran zakat, bukan sebatas sodako. Karena sodako itu hukumnya adalah sunnah, sementara zakat itu hukumnya wajib. Walaupun dia ngomongnya sedekah, tetapi niat dia adalah untuk membayar zakat. Ya. Terus tadi juga contohnya yang disampaikan adalah terkait dengan hibah, kata-katanya hibah, tetapi kemudian ternyata niatnya adalah jual beli. Saya berikan handphone saya nih buat kamu. Ya silakan kamu pakainya buat kamu lah. Tetapi saya minta duit 500.000. Ya, nah itu berarti kan kata-katanya hibah, pemberian, tetapi maksudnya adalah jual beli karena di sana ada apa? Ada ganti rugi. Ya. Nah itu maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah, Pak. Oke, ayo yang lain. Apalagi yang belum dipahami? Silakan dipertanyakan. Mana yang belum pahamnya? Ayo, mana lagi yang belum pahamnya? Halo? Udah paham? Yang slide sebelumnya, Pak. Slide yang mana? Sebelum turunan akidah. Bukannya akidah ya, kaidah. Oh, iya. Apa yang pengecualian? Yang pengecualian, iya. Kenapa? Semuanya kayak tadi kan dibaca, jadi belum paham, Pak. Oke, Syekh Muhammad Az-Zarqa menerangkan bahwa mengenai kaidah al-umur bimaqasidiha terdapat beberapa pengecualian dalam beberapa kasus. Yang hal demikian ditentukan dengan sebuah ketentuan sebagai berikut. Sesungguhnya kaidah ini tidak berlaku antara dua perkara yang mubah, yang tidak dapat dibedakan sifatnya dengan qasad ataupun maksud. Sebagaimana jika terjadi perselisihan pada keadaan akad jual beli yang terjadi antara bercanda atau cuma meletakkan barang saja. Karena perbedaan qasad antara bercanda dan menaruh barang saja tidak membuahkan hasil. Karena tiap-tiapnya tidak berfaedah untuk menunjuk. Oke. Jadi untuk perkara-perkara yang mubah maka tidak berlaku al-umuru bimaqasidiha. Ya, karena perkara-perkara yang mubah ini kan tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya. Seperti jual beli yang terjadi antara bercanda. Jadi kalau misalkan yang namanya bercanda, itu kira-kira ada hukumnya enggak?
jual beli yang dilakukan secara bercanda ada dampak hukumnya enggak? Loh, saya bertanya nih, kok nggak ada yang jawab? Nggak ada, Pak. Ya, jadi kalau kita misalkan ceritanya kita nih lagi apa ya? Lagi praktek, ya, lagi praktek terkait dengan jual beli. Saya beli barang itu seharga sekian. Ya, saya jual barang itu seharga sekian. Terjadilah sigat ataupun serah terima barang dan uang. Maka secara secara materi fikih itu kan dikatakan sah. Tetapi kita lakukan itu dalam rangka kita praktek. Kita lakukan itu dalam rangka kita dalam kondisi yang tidak sesuai dengan niat kita. Maka apakah terjadi jual beli itu? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Makanya itu pengecualian, itu keluar daripada al-umur bima qasidiha. Karena kalau terkait dengan al-umur bima qasidiha ini adalah perbuatan-perbuatan yang nantinya ada konsekuensi hukum. Ini hukumnya sah atau tidak, ini hukumnya terjadi atau tidak, ini hukumnya menjadi gimana, segala macam kayak gitu. Ya. Maka kalau misalkan sekedar bercanda atau cuma meletakkan barang yang memang tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak berlaku kaidah al-umuru bima qasidiha. Ya. Kemudian apa lagi nih? Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kaidah al-umur bima qasidiha tidak lagi berlaku pada kasus antara dua perkara mubah yang tidak dapat dibedakan dengan niat. Maksudnya ketentuan hukum dari kedua perkara tersebut tidak dipengaruhi dengan niat. Atau contohnya begini. Contohnya kita mandi. Ya. Kita mandi pagi dengan mandi sore. Itu masuk nggak ke kaidah al-umur bima qasidiha? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena mandi pagi itu adalah perkara mubah, mandi sore itu juga perkara mubah. Jadi dua-duanya mubah tuh. Lain cerita kalau misalkan kita mandi pagi, ya, lalu kemudian kita mandi sore ini karena memang kita wanita, misalkan selesai haid. Waktu pagi masih haid, kemudian dia mandi, itu kan mandi, berarti mandi paginya mandi mandi mubah. Nah kemudian selesai haidnya ternyata sore, lalu kemudian dia sorenya mandi. Itu mandi mubah atau mandi wajib? Wajib. Wajib. Maka yang mandi sore itu mandi wajib berkaitan dengan kaidah al-umuru bima qasidiha. Sementara yang tadi saya sampaikan mandi pagi dan mandi sore yang memang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu adalah perkara-perkara yang mubah, maka tidak masuk ke dalam kaidah al-umuru bima qasidiha. Paham ya? Insya Allah, Pak. Oke. Paham. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini di slide yang keempat tuh contoh-contoh al-umur bima qasidiha ini sudah sangat jelas ini. Ya, duduk di masjid bisa sekedar untuk beristirahat atau dengan tujuan itikaf, maka tergantung niatnya. Masuk kepada kaidah al-umur bima qasidiha. Memberi harta kepada orang lain bisa jadi untuk zakat, kafarat atau sekedar sedekah, juga termasuk kaidah al-umur bima qasidiha. Menyembelih binatang bisa jadi untuk ibadah kurban atau akikah, atau sekedar untuk makan, nah itu juga tergantung al-umuru bima qasidiha. Ya. Sholat 4 rakaat bisa jadi zuhur atau sholat asar juga tergantung niatnya. Nah itu sudah dapat dipahami ya contoh-contoh penerapan dalam ibadah. Intinya begini teman-teman, bahwa al-umuru bima qasidiha seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ibnu ini tergantung daripada niat. Dan niat ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah
untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Ya, untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang mubah. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Makanya itu harus ditentukan dengan niat mandi. Antara mandi yang mubah, kebiasaan, dengan mandi yang ibadah. Nah ini kan nanti akan berbeda dari sisi niatnya. Maka niat itu membedakan antara keduanya. Yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan antara ibadah yang wajib dengan yang wajib lainnya. Antara sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan seterusnya. Antara sholat adaan dengan sholat kodoan. Ya. Antara puasa Ramadan dengan puasa nazar. Nah ini kan yang sama-sama wajib. Tetapi nanti dibedakan berdasarkan niatnya. Atau antara yang wajib dengan yang sunnah. Kita sholat yang wajib, niatnya wajib, yang sholat yang sunnah, ya niatnya sunnah. Puasa pun demikian. Ya. Nah itu fungsi daripada niat, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada juga yang sesuatu yang merupakan kebiasaan, sesuatu yang mubah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ibnu. Nah ini bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Ya, Imam Syatibi menjelaskan apabila idza qasada fihi takwi, ya, apabila tujuannya adalah untuk menguatkan ibadah. Contohnya makan. Makan itu kan perkara yang mubah, perkara kebiasaan. Tetapi kalau dengan kita makan itu kita niatkan supaya kita nanti bisa beribadah, dengan makan itu supaya kita sehat dan bisa beribadah dengan baik, dengan kuat, ya, maka makannya kita itu dihitung ibadah. Tidur itu merupakan adat, kebiasaan, dan perkara yang mubah. Tetapi apabila dengan kita tidur, ya misalkan nih nanti malam, kita tidur jam 9. Lalu kemudian kita niatkan dengan kita tidur jam 9, kita bisa bangun jam 3. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa qiyamul lail. Maka tidurnya kita itu nanti akan dianggap sebagai ibadah. Karena apa? Karena kita niatkan supaya kita bisa bangun untuk qiyamul lail. Kemudian kalian bekerja, cari duit, kepala keluarga mencari nafkah. Nah itu perkara-perkara yang mubah, tetapi kemudian bisa diniatkan untuk hal yang ibadah. Makanya kemudian ketika kita bekerja, kita niatkan lillahi ta'ala agar supaya ketika kita bekerja mendapatkan hasil kita bisa membantu orang lain, kita bisa bersedekah, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Nah itu berarti kita niatnya adalah ibadah. Atau kepala keluarga agar bisa untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, memenuhi kebutuhan anak istrinya. Itu ibadah. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, setiap satu suapan makanan yang dimakan oleh anak dan istrinya, maka itu akan dinilai sebagai sedekah. Tuh. Maka bekerja yang awalnya mubah tapi kemudian kita niatkan menjadi ibadah. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Cukup? Cukup? Cukup. Oke. Ngomong cukupnya aja malu-malu.
Baik teman-teman, mudah-mudahan materi terkait dengan al-umur bimaqasidiha dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum kita akhiri, monggo silakan kepada ketua kelasnya untuk screenshot ya. Silakan. Di screenshot ya. Sudah belum? Siapa yang screenshot nih? Ya, nggak ada ini. Udah nungguin nggak ada yang screenshot. Nah, kan saya bilang tadi siapa ketua kelasnya, ya silahkan screenshot. Yang pakai laptop aja, Kak. Ya, silahkan siapa pakai dah terserah lah. Ayo. Kang Ferry, screenshotin Kang Ferry. Saya udah siap-siap Ayo ini. Kang Ferry, ayo. Kalau sudah bilang sudah. Udah belum? Lama ya. Udah Pak, udah. Suaranya. Udah. Oke. Kelamaan, Kang Kita Ferry. cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, selamat beristirahat. wabarakatuh.